Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kita bahas pelumas kali ini, yaitu soal ya apa yang bisa kita lakukan, opsi-opsi apa yang ada kalau oli itu ternyata sudah gak licin lagi, dan ya konsekuensinya kalau terusan ya, karena beberapa orang oli sudah nggak licin itu masih tetap terusan dipakai. Yang namanya opsi ya tentu kita nggak usah bahas yang opsi seharusnya ya. Opsi logisnya ya, kalau misal oli sudah nggak licin ya diganti. Oh iya, kita bahas juga ya mengapa oli itu sudah nggak licin, dan ya ciri-cirinya apa saja. Jadi oli itu kalau kepake itu ada yang namanya, kalau secara konvensional, secara teoritisnya lelah ya. Biasanya orang ngomong oksidasi. Jadi kalau di apa jenenge, di teori-teori, di cerita-cerita, oli itu perlu diganti karena olinya sudah teroksidasi, sudah kepake ya. Nah, kalau yang versi prakteknya, oli itu bisa nggak licin, kenapa? Karena di mesin itu oli mengalami yang namanya shear, SHEAR bahasa Inggris. Shear ini kalau terjemahkan bahasa Indonesia jadi disobek-sobek. Kenapa kok kata-katanya disobek? Karena oli itu ada molekul-molekul ya, yang kalau kena apa jenis, kena gesekan antara komponen mesin satu dengan yang lain, itu kayak disobek-sobek. Salah satu efeknya adalah olinya jadi makin encer. Dan ketika oli sudah makin encer, efek disobek ini makin kuat. Jadi oli itu ya, ketika kentalannya tetap terjaga, dia akan bisa kekentalannya tetap awet terus. Tapi kalau oli sudah mulai jadi encer, itu dia akan makin cepat jadi encer juga. Jadi sifatnya kayak eksponensial gitu. Oleh karena itu perbedaan oli yang bagus dan jelek ya berpuluh-puluh kali lipat ya. Encer ini juga menyebabkan perlindungan mesin berkurang. Karena perlindungan berkurang, terjadi gesekan, dan terjadi gesekan menyebabkan panas. Panas ini juga jadi salah satu yang merusak olinya juga. Di saat perlindungan oli kurang karena oli terlalu encer, terjadi gesekan langsung logam dengan logam. Nah, pada saat ini yang namanya aditif anti aus jadi teraktivasi. Jadi karena teraktivasi ya akhirnya antar komponen terbentuk lapisan khusus ya yang licin, yang artinya juga aditifnya kepake. Aditif kepake ya hasilnya adalah habis. Kalau aditif habis ya nggak ada lagi yang bisa membuat lapisan khusus yang melicinkan. Jadi licin kalau di oli itu macam-macam. Ada yang licin karena cairannya, ada yang licin karena kekentalan termasuk juga, licin karena aditif. Licin karena aditif ini juga macam-macam, tergantung dari beban dan kecepatan pergerakan mesinnya. Kasarannya aditif yang bisa bikin mesin diesel halus itu beda dari aditif yang bikin mesin motor itu halus. Efek dari oli nggak licin ini ya tentu haus ya, karena
kekentalannya nggak cukup, maka nggak bisa membuat logam yang saling bergesekan itu tidak saling menyentuh. Kalau olinya terlalu encer, ya logam dengan logam itu saling menyentuh. Kalau aditifnya sudah habis, ya maka kedua logam yang saling menyentuh ini, saling bergesekan ini, nggak akan bisa terlindungi karena nggak ada lapisan yang bisa mencegah keduanya saling terus bergesekan. Jadi kalau misalnya ada aditif, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali bakal terjadi gesekan antar logam dengan logam. Selama ada aditif, maka ketika kontak ini sudah terjadi cukup lama, suhunya cukup tinggi, gesekannya cukup kuat, terbentuk lapisan baru. Kalau aditifnya nggak ada, nggak akan muncul lapisan baru, jadi ya logam dengan logam saling bergesekan. Ya ini resikonya aus. Aus itu tandanya ya motor jadi fuel dilution. Jadi misalnya kalau dingin jadi bunyi tik 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 tik, terutama untuk mobil, bukan tik tik ya, tak 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 keras. Bunyi tak 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 keras. Ada yang ngomong tang slaper, ada yang ngomong HLA, disbola macam-macam. Juga ya kelotakan yang lain ya, kalau diem, kalau stasioner bunyi tak 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 atau apalah kelotakan atau apa, kalau mesin jalan lebih senyap, atau suara tik tik kalau di motor ya. Cuma kalau suara tik tik ini ya kadang permanen kadang enggak. Oh ya, bumper oli juga bisa terjadi, kompresi bocor juga bisa terjadi, tenaga berkurang, apa mana sih masalah-masalah karena aus itu. Ya biasanya ditandai dengan bunyi dulu ya. Nah kalau sudah begitu, terus apa yang harus dilakukan kalau misalnya pingin awet gitu. Kalau dulu ada yang namanya top up. Kalau sekarang ya nggak begitu relevan lagi ya, karena kebanyakan kendaraan sekarang mengalami yang namanya bumper oli. Terus ada fuel dilution juga, terutama fuel dilution ya. Jadi bumper oli itu membuat oli cepat berkurang. Cepat berkurang itu efeknya adalah oli jadi lebih cepat rusak, terutama teroksidasi, karena ya bagaimanapun oli ini dipakai di mesin bakar, dan proses pembakaran ini kadang bocor. Kalau sudah bocor ya oli bakal cepat hitam. Kalau oli berkurang ya hitamnya jadi makin cepat. Fuel dilution juga membuat bensin masuk ke ruang oli. Ini juga sangat merusak oli, olinya ya jadi cepat rusak juga. Tapi ya oli jadi hitam ini ya, oli jadi encer ini di top up dengan oli yang selevel, ini nggak akan banyak pengaruhnya. Jadi mungkin ada dulu anjuran top up. Nah kalau sekarang anjuran top up ini kurang begitu pas ya, karena oli yang mau ditambahkan itu biasanya sudah jauh lebih encer dan sudah teroksidasi, aditifnya juga habis. Menambahkan oli mesin yang ya seperti yang dipakai sebelumnya itu sangat minim ya efeknya ya. Penulis sendiri pernah merasakan nambahkan oli itu kayak gak kroso. Jadi menambahkan oli mesin bukan solusi. Ada juga yang percaya mitos bahwa pakai ATF, top up pakai ATF. Ya enggak juga ya, karena memang peruntukannya beda. ATF itu bukan untuk oli mesin ruang bakar ya, oli mesin yang dipakai ada ruang bakarnya. Tapi di tempat yang gak ono ruang bakar, apalagi biasanya juga fungsi hidrolis minim sekali, fungsi pelicinannya, jadi yang nggak cocok. Kalau untuk oli yang sudah kepakai lama ini ya,
teorinya ada yang ngomong misalnya pengental, oh oli lama sudah olinya sudah lama gitu ya, butuh dikentalkan biar nggak terlalu encer. Teorinya seperti itu, tapi prakteknya ya penulis belum melihat ada produk pengental yang bisa benar-benar membantu ya. Karena pengental kayak oli gardan yang disebut, oh itu olinya kental sekali ya, ternyata satu, kekentalannya itu cuma setara oli mesin, atau dua, walau kentalnya luar biasa ternyata cepat encer. Jadi banyak yang nggak tahu ya bahwa ya SAE 90 itu secara ukurannya, secara ujinya itu kekentalannya nggak jauh berbeda daripada oli mesin. Jadi oli gardan, oli gear mobil itu kekentalannya ya bisa dibilang sama ya kayak oli mesin. Yang paling kentalnya oli gardan mungkin lebih kental dari oli mesin terkental, tapi ya sebenarnya nggak beda jauh juga. Dan rata-rata oli gear sekarang kekentalannya ya sama kayak oli mesin. Kalau misalnya nggak percaya ya silahkan lah lihat data produk datasheet. Di produk datasheet itu ada data kekentalan, data namanya kinematic viscosity, ada di suhu 40 derajat, ada di suhu 100 derajat. Nah silahkan dibandingkan sendiri antara oli gear dengan oli mesin, kekentalannya beda berapa jauh. Misal oli gear yang dianggap kental single grade SAE 90, lihat itu kekentalannya berapa, bandingkan misalnya dengan oli 20W50. Silahkan bandingkan sendiri dan ya nilai apa memang kekentalannya itu beda. Nah karena itu ya yang namanya menambahkan oli gear hampir gak beda lah daripada menambahkan oli mesin. Apalagi kemudian aditifnya juga lebih sedikit, gak sesuai untuk pemakaian di mesin. Jadi pakai oli gear itu nggak tepat. Mungkin di pasaran ada produk pengental oli khusus ya, jadi kayak STP atau Jumbo, namanya adalah oil treatment. Oil treatment itu asarannya mengentalkan oli lah. Ya tapi sayang mengentalkannya adalah untuk kondisi statis, bukan untuk pemakaian di mesin, apalagi mesin RPM tinggi kayak motor. Menggunakan pengental seperti itu mungkin akan membuat olinya lebih kental, tapi hanya sebentar. Yaitu sebelum kendaraannya dipakai jalan agak jauh atau agak kencang. Setelah dipakai agak jauh atau dipakai kencang, langsung nggak sip ya, langsung jadi encer ya. Ini berdasarkan pengalaman penulis nyoba oil treatment dari Jumbo dan STP. Itu kental sekali itu kondisi awal-awal. Penulis tambahkan, penulis berpikir oh olinya jadi makin kental. Ya kental awal-awal, setelah dipakai kencang jadi nggak kental lagi. Jadi ya sayangnya nggak bisa. Justru ya dengan menambahkan minyak goreng itu lebih banyak membantu daripada pakai pengental. Jadi oli itu untuk mencegah bertemunya logam dengan logam itu ada dua ya sifat yang penting. Yang satu kekentalannya, yang satu adalah lubricity-nya, film strength. Film strength atau lubricity ini bergantung pada sifat molekul. Molekul tertentu itu punya kemampuan lebih baik memisahkan logam yang saling bergesekan. Dan biasanya ini disebut bipolar ya, bipolar kuat. Jadi yang namanya base oil itu semua punya sifat bipolar, tapi ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau secara teoristis
yang kuat itu ya contohnya yang bahan aromatik, bahan diester, polyol ester, juga minyak nabati. Nah, seringkali ya ketika oli sudah tidak bikin mesin kasar, mesin ditambahkan minyak goreng jadi lebih licin. Kenapa lebih licin? Karena film strength dari olinya, lubricity dari olinya bertambah. Jadi walau secara keseluruhan mungkin oli jadi lebih encer, tapi karena film strength-nya nambah, jadi lebih halus. Terus kemudian ini cuma untuk mengurangi efek karena oli jadi encer. Belum yang soal aditif. Jadi aditif ini penting karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana kekentalan oli itu nggak cukup. Film strength oli aja nggak cukup, masih kurang. Nah, di saat kekentalan oli dan film strength oli kurang, butuh aditif. Nah, untuk aditif ini dari pengalaman penulis justru ya aditif aftermarket itu tidak memuaskan. Ya, penulis sudah coba beberapa aditif komersial, termasuk ya beberapa yang masih prototipe bahkan ya. Yang sayangnya yo nggak begitu mampu untuk mencegah ini, nggak begitu mampu untuk mengurangi gesekan kalau olinya sudah terlalu encer. Sifat aditifnya itu terasa kurang. Dan ya yang selama ini mampu itu hanya dari oli samping. Dan ini enggak semua oli samping, tapi hanya oli samping tertentu yang ya aditifnya banyak. Karena sama saja, oli samping kalau aditifnya enggak banyak malah enggak cocok. Dan ironinya oli mesin yang cocok jadi aditif oli mesin, dan ironinya oli samping yang cocok jadi aditif oli mesin itu bukan merupakan oli samping yang bagus sekali. Karena oli samping yang bagus sekali itu justru nggak licin ya kalau dijadikan aditif oli mesin. Bisa dibilang nggak kerasa karena memang aditifnya tidak berlebihan, aditifnya pas. Karena aditifnya pas, maka ya dipakai sebagai aditif oli mesin nggak nambah licin. Dan untuk merek-mereknya ya biasanya cari merek yang bikin ruang bakar keraknya banyak. Yang sekarang ini terbukti awet, bagus lama, yaitu Evalup 2T botol hijau dan Gasoli G1000 botol hitam. Itu yang sekarang ini terbukti. Ini termasuk juga yang palsu. Gasoli G1000 yang disebut-sebut orang palsu ya. Opsi lain ya sayangnya masih belum nemu. Mungkin MS2, tapi MS2 itu mahal, dan karena mahal ya dosisnya paling kecil gitu ya, nggak banyak. Dan ya kembali lagi ke yang tadi, kekentalan itu yang penting. Nah, untuk nambah kekentalan ini yang cukup efektif ya, penulis lupa sebut, itu minyak silikon. Lupa ya tadi. Jadi minyak silikon itu bisa membantu meningkatkan kekentalan walau nggak betul-betul mutlak. Karena ya campuran antara oli mesin dan minyak silikon itu nggak bisa sempurna. Jadi ada lemahnya. Cuma karena perbedaan kekentalannya sangat tinggi, jadi penulis pakai 1000 CPS minyak silikonnya. Itu oli mesin mau nggak mau jadi lebih kental. Jadi efek yang dirasakan setelah pakai minyak silikon itu ya olinya jadi terasa. Nah, oleh karena itu ya penulis pun ya akhirnya jadi buat resep
Styliron atau sekarang Stylizing. Untuk anti aus ada stearic acid, ada boric acid, sekarang ada zinc sulfatnya. Untuk membuat meningkatkan film strength ada dari minyak goreng, terutama minyak jagung ya. Terus juga ada minyak wijen. Untuk meningkatkan kekentalan ada minyak silikon. Campur jadi satu, jadi disebut Stylizing atau yang sebelumnya Styliron. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.